Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dari kelas 1B dengan NIM PO 713902.512. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yang berjudul tegangan permukaan, mikromeritik, dan suspensi. Pertama-tama saya akan membahas tentang tegangan permukaan. Teori tegangan permukaan adalah tegangan permukaan yaitu gaya persatuan panjang yang bekerja pada batas antara cairan dan gas atau cairan dan padat akibat adanya kohesi antar molekul sejenis. Molekul di dalam cairan ditarik seimbang ke segala arah, sedangkan molekul di permukaan tidak memiliki tarikan ke atas sehingga ditarik ke dalam. Hal ini membuat permukaan cairan berkontraksi dan berperilaku seperti kulit tegang. Peran dalam farmasi menentukan kestabilan sediaan cair, mempengaruhi pembentukan emulsi, suspensi, dan bioavailabilitas obat. Klasifikasi tegangan permukaan. Yang pertama yaitu tegangan permukaan cair dan gas, contohnya ada udara dan air. Yang kedua, tegangan permukaan cair dan padat, contohnya ada air dan gelas. Yang ketiga, ada tegangan antarmuka cair dan cair, contohnya minyak dan air. Yang keempat, ada tegangan film atau ganda, contohnya ada gelembung sabun, yaitu dua permukaan cair dan gas. Prinsip kerja tegangan permukaan yaitu didasarkan pada gaya kohesi antar molekul cairan. Molekul di bagian dalam cairan saling menarik secara seimbang ke segala arah, sedangkan molekul di permukaan tidak memiliki tarikan ke atas sehingga ditarik ke dalam. Akibatnya, permukaan cairan berkontraksi dan berperilaku seperti lapisan elastis yang berusaha meminimalkan luas permukaannya. Dalam konteks pengukuran, prinsip kerja tegangan permukaan adalah menyeimbangkan gaya kohesi molekul dengan gaya luar yang bekerja pada permukaan cairan. Gaya luar ini bisa berupa gaya kapiler pada metode capillarize atau gaya tarik cincin logam pada metode Dunau ring. Secara matematis, tegangan permukaan dinyatakan sebagai gaya persatuan panjang, yaitu F yaitu gaya tegangan permukaan sama dengan tegangan permukaan dikali L atau panjang garis batas, di mana F adalah gaya sejajar permukaan dan L adalah panjang garis batas permukaan. Selain itu, energi yang diperlukan untuk memperluas permukaan cairan disebut energi permukaan bebas dengan rumus yaitu W energi permukaan batas sama dengan tegangan permukaan dikali A yaitu perubahan luas permukaan, yang berarti W untuk memperluas area permukaan dan A dibanding lurus dengan besar tegangan permukaan. Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai aplikasi farmasi seperti pembentukan emulsi, stabilitas suspensi, dan penggunaan surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan agar dua fase yang tidak saling bercampur dapat menjadi sistem yang stabil. Dan contoh perhitungannya di sini ada R sama dengan 0,05 cm, H sama dengan 3 cm, P sama dengan 1 gram per cm pangkat 3, dan G sama dengan 981 cm dengan rumus yaitu Y R dikali H dikali P dikali G dibagi 2, yaitu 0,05 dikali 3 dikali 1 dikali 981, hasilnya 73,6 ini atau cm. Itulah contoh perhitungannya. Aplikasi di bidang farmasi. 1. Pembasahan serbuk obat. Serbuk yang sulit larut, misalnya sulfur, arang, dapat lebih mudah terdispersi dalam air dan berbentuk surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan.
Yang kedua, stabilitas emulsi. Minyak dan air tidak bercampur secara alami. Surfaktan menurunkan tegangan antarmuka sehingga terbentuk emulsi yang stabil. Contohnya krim dan lotion. Yang ketiga, formulasi suspensi. Tegangan permukaannya mempengaruhi ukuran dan distribusi partikel dalam suspensi, menurunkan tegangan permukaan, mencegah penggumpalan dan memperbaiki homogenitas. Yang keempat, bioavailabilitas, yaitu partikel kecil dengan luas permukaan besar larut lebih cepat. Surfaktan meningkatkan kelarutan obat dengan kelarutan rendah sehingga memperbaiki efektivitas terapi. Yang kelima, ada aerosol dan inhalasi. Yang keenam, ada sediaan topikal. Selanjutnya, lanjut ke materi mikromeritik. Teori mikromeritik merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari sifat fisik partikel kecil, terutama serbuk dan granul, yang berperan penting dalam formulasi obat. Teori dasar mikromeritik menekankan bahwa ukuran, bentuk, dan distribusi partikel memenuhi sifat alir, kecepatan disolusi, homogenitas, campuran, serta bioavailabilitas obat. Klasifikasi mikromeritik. Yang pertama, ada ukuran partikel. Serbuk halus, yaitu mikron. Partikel sangat kecil biasanya digunakan dalam tablet dan atau kapsul. Yang kedua, ada granul atau ratusan mikron. Partikel lebih besar sering dipakai untuk granulasi sebelum dikompresi. Selanjutnya ada suspensi atau emulsi menggunakan yaitu nanometer atau mikron. Partikel terdispersi dalam cairan membentuk sistem heterogen. Yang kedua ada dimeter ekivalen. Dimeter ekivalen ada 3. Yang pertama ada dimeter permukaan atau DS, dihitung berdasarkan luas permukaan partikel. Yang kedua ada dimeter volume atau DF, dihitung berdasarkan volume partikel. Yang ketiga ada diameter stokes atau DST, ditentukan dari kecepatan sedimentasi partikel dalam fluida. Yang ketiga ada distribusi partikel. Monodispersi, semua partikel berukuran hampir sama, sistem lebih seragam. Sedangkan polidispersi, ukuran partikel bervariasi, sistem lebih kompleks dan kurang homogen. Prinsip kerjanya, metode yang pertama adalah metode mikroskopik. Mikroskopis menggunakan mikroskop optik dengan skala okuler untuk mengatur diameter partikel secara langsung, cocok untuk partikel halus yaitu makron. Yang kedua, metode ayakan. Partikel dipisahkan dengan serangkaian ayakan berukuran berbeda. Hasilnya menunjukkan distribusi ukuran partikel atau fraksi lolos atau tertahan. Yang ketiga ada metode sedimentasi. Berdasarkan hukum Stokes, partikel dengan ukuran berbeda mengendap dengan kecepatan berbeda dan medium cair digunakan untuk menentukan diameter Stokes. Yang keempat, metode adsorpsi gas. Mengukur luas permukaan spesifik partikel dengan melihat jumlah gas yang terabsorpsi, penting untuk materi berpori atau serbuk halus. Perhitungannya ada pada contoh soal, dilihat di PPT ini ya. Selanjutnya ada aplikasi di bidang farmasi. Yang pertama ada formulasi tablet, menentukan ukuran dan distribusi partikel serbuk agar tablet memiliki sifat alir baik, kompresibilitas optimal, serta kekerasan dan waktu hancur sesuai. Yang kedua ada suspensi dan emulsi. Selanjutnya yang ketiga ada bioavailabilitas obat. Yang keempat ada penghantaran obat modern. Yang kelima ada kontrol kualitas. Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu suspensi. Menurut Farmakope Indonesia, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sistem ini termasuk dalam sistem terdispersi kasar atau heterogen, di mana diameter partikel
terdispersi biasanya berukuran lebih dari 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Secara termodinamika, suspensi adalah sistem yang tidak stabil. Partikel padat memiliki kecenderungan untuk mengendap atau sedimentasi dan menyatu karena adanya energi bebas permukaan yang tinggi. Klasifikasi suspensi. Suspensi dapat diklasifikasikan beberapa kategori. Yang pertama ada berdasarkan rute pemberian, suspensi oral, suspensi topikal, dan suspensi optik atau oftalmik. Dan terakhir suspensi injeksi. Yang kedua berdasarkan sifat elektrokinetik. Yang pertama ada suspensi flokulasi, yaitu partikel obat bergabung membentuk gumpalan kecil yang mudah menguap dan mudah homogen kembali jika dikocok. Yang kedua, yang terakhir adalah suspensi diflokulasi, yaitu partikel terpisah satu sama lain, endapan lebih rapat dan bisa menjadi keras. Yang ketiga berdasarkan konsentrasi fase terdispersi, yaitu suspensi encer, suspensi kental. Suspensi encer mengandung 2% hingga 10% B per V, yaitu zat padat. Sedangkan suspensi kental mengandung sekitar 50% B per V atau lebih zat padat, menunjukkan sifat aliran non-Newtonian. Prinsip kerjanya, partikel halus, partikel berukuran kecil 1-50 mikrometer tidak cepat mengendap karena gaya gravitasi lebih mudah dilawan dan viskositas medium. Stabil, tidak terjadi caking. Endapan tidak membentuk massa keras sehingga tetap bisa dikocok kembali. Yang ketiga, mudah terdispersi kembali. Setelah dikocok ringan, partikel kembali homogen dalam cairan. Yang keempat, viskositas sesuai. Cairan tidak terlalu kental, sulit dituang, dan tidak terlalu encer dan mudah mengendap. Yang kelima, menggunakan suspending agent. Bahan tambahan seperti NaCMC, teragakan, dan bentonit digunakan untuk memperlambat sedimentasi dan menjaga kestabilan. Contoh perhitungannya yaitu untuk menghitung volume sedimentasi dengan menggunakan rumus F sama dengan VU per dibagi FO. FU adalah volume pengendapan akhir dan FO adalah volume awal. Dengan contoh soal yaitu F sama dengan 50 dibagi 100, hasilnya 0,5. Itulah contoh perhitungan volume sedimentasinya. Aplikasi di bidang farmasi ada yang pertama ada obat oral, yang kedua obat topikal, yang ketiga obat tetes telinga, yang keempat ada obat oftalmik, yang kelima ada obat inhalasi, yang keenam ada obat injeksi depot, yang ketujuh radiologi. Dan yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari masing-masing materi. Yang pertama yaitu kesimpulan tegangan permukaan. Kesimpulannya, tegangan permukaan adalah gaya yang timbul pada batas antara cairan dan udara akibat adanya kohesi antar molekul sejenis sehingga permukaan cairan berperilaku seperti lapisan elastis yang berusaha minimalkan luasnya. Biasanya tegangan permukaan dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan RHP G bagi 2. Hasil perhitungan menunjukkan nilai sekitar 73,6 Dinin atau cm untuk air pada suhu kamar. Fenomena ini berperan penting dalam formulasi farmasi, terutama dalam pembentukan emulsi, suspensi, dan peningkatan kelarutan obat melalui penggunaan surfaktan yang mempengaruhi tegangan permukaan agar sistem menjadi lebih stabil dan homogen. Yaitu kesimpulan mikromiretik. Mikromiretik adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik partikel kecil seperti ukuran, bentuk, dan distribusi yang sangat berpengaruh terhadap mutu sediaan farmasi. Melalui metode seperti ayakan, mikroskopis, dan sedimentasi diperoleh data menentukan kecepatan disolusi, homogenitas, dan bioavailabilitas
obat, pengendalian ukuran dan distribusi partikel melalui analisis mikromeritik sangat penting untuk menjamin konsistensi, stabilitas, dan efektivitas obat sesuai standar CPOB dan GPM. Yang terakhir, kesimpulan dari suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi padat dalam cairan dengan tantangan utama stabilitas. Prinsip kerja utama adalah mengendalikan sediaan, yaitu sedimentasi agar sediaan tetap homogen. Klasifikasi dapat dilihat dari ukuran partikel, rute penggunaan, dan sifat fisik kimia. Perhitungan menggunakan hukum Stokes membantu memahami faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.